Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia punya tujuan hidup. Apalagi orang-orang yang beriman, hidup di dunia itu punya tujuan. Yang pertama adalah akan diuji oleh Allah siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia ini tidak cuma makan minum saja, tetapi kita harus menjadi orang yang terbaik amalnya. Kalau kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan. Kalau kita menjadi seorang guru, jadilah guru mengajarkan yang baik-baik, menjadi teladan buat murid-muridnya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, apa itu bupati atau wali kota, gubernur, atau menjadi anggota DPR, bahkan menjadi presiden, gunakanlah jabatanmu untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung jabatan masih ada di genggamanmu, gunakanlah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena dengan kekuasaan akan lebih mudah. Dengan tanda tanganmu, maka kemaksiatan akan bisa dihabiskan. Nilai-nilai yang bagus akan bisa ditinggikan, akan bisa dimunculkan. Maka orang yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, kemudian dia berbuat yang amanah dan juga yang adil, maka kekuasaannya akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, maka jadilah kita beramal yang baik, bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang kedua, tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah. Hidup ini untuk ibadah. Kalau seseorang hidup di dunia hanya makan, minum saja, bekerja saja, tanpa dia ibadah kepada Allah, maka dia hidupnya tidak akan bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan hakiki itu di dalam agama Allah SWT. Di dalam kita beribadah kepada Allah SWT, maka hati ini akan menjadi tenang, tentram. Maka dekatlah kepada Allah SWT dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa salat tahajud, maka itu adalah sunnah buat kita semuanya. Kemudian salat berjamaah
di awal waktu, dan di masjid. Itu adalah sunnah yang luar biasa yang bisa kita contohkan. Karena kalau kita tidak mau ke masjid, lalu siapa lagi yang akan memakmurkannya? Apalagi ibadahnya masih banyak. Membaca Al-Quran. Orang yang membaca Quran hatinya akan tenang, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berzikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Bersedekah, sesungguhnya sedekah itu akan menolak bala. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini Allah sedang menguji umat manusia dengan datangnya virus corona. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan virus itu dan Allah pula yang akan mengangkatnya kembali. Maka dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena doa itu adalah senjatanya orang muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya simpulkan dua tujuan tadi, yaitu Allah akan menguji siapa yang paling baik amalnya, dan yang kedua tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf barangkali banyak salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.